terinkarnasi menjadi anak manusia, ya. Dan ketika Petrus dan Paulus menyatakan bahwasanya ketika Yesus Kristus harus mati, memang ketika Yesus Kristus mati, dia bangkit dan kembali kepada kemuliaannya, yaitu atau kekuasaannya. Nah, makanya dia disebut juga Allah. Memang benar dia baliknya ke tatanya gitu loh, ke kesinggasanannya, bukannya ke alam kubur ataupun jadi bangkai, jadi tulang-tulang, bukan, melainkan kembali ke kekuasaannya dan kemuliaannya. Iya, memang benar dia Allah gitu loh, Bang. Paham Bapak ya, Bang? Bapak oneness, Pak, tiba-tiba, Pak. Saya bukan oneness. Kenapa Bapak ngomong Maupun begitu, Tritunggal, Pak? saya anak Allah, anak Tuhan Allah. Yesus Kristus, ya. Masaha Jadi saya ponakan lebih Yesus dan Ponakannya itu, Pak. Itu ponakannya, Pak. Monitor Gurunda. Monitor. Oh, berarti. Iya. Oh, siap Gurunda. Di sini sudah lengkap Gurunda, ada ponakan Yesus, ada juga anak Yesus. Sudah lengkap Gurunda. Silakan Gurunda, tafadhol. Ada adindanya juga. Ada adindanya juga. Silakan Gurunda. Jangan Bang Juma, jangan bawa Adinda. Jangan, saya mohon Bang. Aduh. Baik. Saya tanggapi yang tadi data surah Al-Baqarah. Di situ diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Di sini maksud daripada datangnya Allah bukan Allah yang datang, tetapi azab bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah mereka kemudian perkaranya dikembalikan. Kenapa di sini diartikan azab? Karena jelas di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan ayat 25 diterangkan wa yauma tasaqqaq sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, ini asap ini, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Jadi yang Anda ambil dari kitab Wahyu itu tidak ada kaitannya, sebab di kitab Wahyu itu bukan di setelah kiamat, tetapi di akhir zaman. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya di akhir zaman bukan bercerita tentang setelah kematian, tetapi sebelum kematian. Betul Bang, dalam arti Bang Juma, ketika kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk penghakiman dan membangkitkan yang ada di dunia ini, yang sudah mati ini untuk dibangkitkan dan dihakimi sesuai atau menurut apa yang dilakukan manusia-manusia ini gitu loh Bang. Gitu Bang. Oke, baik. Saudara coba lihat di dalam kitab saudara bagaimana kemudian uraian Yesus. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, firman itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Nah, Yesus mengatakan apa? Ada tidak kemudian Yesus mengajarkan firman yang keluar dari mulutnya untuk dituhankan seperti yang saudara lakukan hari ini? Oh tidak. Ketika Tuhan Yesus Kristus Bang Juma, ketika Tuhan Yesus Kristus turun dari surga ke dunia ini, tidak minta untuk disembah Bang. Tidak minta untuk disembah. Melainkan menyatakan dirinya itu sebagai anak manusia Bang. Sekarang gini, merendahkan serendah-rendahnya terhadap ciptaannya, itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena begitu besar kasih karunia-Nya kepada manusia agar manusia tidak binasa. Makanya dia sampai seperti itu Bang. Tidak ubahnya seorang ibu Bang. Maaf ya Bang ya. Tidak, ini dunia nyata Bang. Tidak ubahnya seorang ibu ketika itu dia banting tulang di pasar jual sayur mayur, menyeret sampah, menyeret sana ke sini, demi apa? Demi anaknya. Itulah seperti itulah perumpamannya Bang. Ketika seorang bapak demi anaknya dia rela untuk dikumbangan-kumbangan untuk mencari apa? Mencari sesuatu untuk agar bisa menghasilkan, untuk bisa diberikan kepada anaknya. Seperti itu Bang. Itu dunia nyata Bang. Apalagi dengan
dunia yang memang yang pemilik hak cipta sang Oke. pencipta ini. Oke, Kita nggak bisa lagi untuk menolak atau tidak bisa Oke. untuk menyangkal ya bang. Gitu Oke, bang. saya nggak butuh asumsi kecap kayak Tidak gini ya asumsi, bang. ini memang Saya real. butuh data. Saya Ini nggak bisa memang diskusi ala gereja, Bung. Sekarang saya tanya, saat ini Anda menyembah Yesus atau tidak? Ya, Anda menyembah kan? ya. Oke, di akhir zaman kelak Yesus akan datang menghakimi. Dia menghakimi berdasarkan firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Anda akan dihakimi. Siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Apa jawaban saudara? Maksudnya gimana pak? Yesus, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Hari ini Anda menyembah Yesus, Anda akan dihakimi. Siapa yang mengajarkan engkau wahai only menyuhankan diriku? Apa jawaban saudara? Ya karena kan sang firman itu yang menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang memegang. Pertanyaan saya, siapa Iya. yang mengajarkan Apa nyambung kalau saya engkau? jawabkan? Sebenarnya Atas udah nyambung. kehendak siapa? Pertanyaannya harus kena dong kepada jawaban. Atas kehendak siapa kamu menyembah aku? Ya atas pernyataannya lah. Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya Allah lah. Di Kehendak mana Yesus Allah Kristus. berkehendak agar manusia menuhankan Yesus? Atas kehendak Tuhan Yesus Kristus. Makanya Di saya mana mau Yesus menyembah Dia. berkehendak agar dia disembah? Hah? Makanya saya bacakan ya, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Itu siapa? Itu siapa yang mengatakan itu? Paulus. Itu Paulus. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima Bang perkataanku, Juma. bukan perkataan Paulus, Bang Juma perkataanku, yang terkasih. perkataan Bang Juma. Yesus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang keluar dari mulutku. Bang Firman Juma. itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bang Jumaku yang terkasih, Bang. Jadi seperti ini sebelumnya saya jelaskan dulu kepada abangnya. Petrus, Yohanes, ya kan, Yakobus, Paulus, semua itu yang mencatat di Bible atau di Injil atau di Alkitab ini, mereka dituntun oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mohonlah abang untuk memahami ini. Saya bukan memaksa, kalaupun abang tidak mengerti ataupun tidak mau memaklumi ini, ya saya tidak bisa memaksa Bang Juma. Ya fine saja gitu loh. Yang penting saya sudah merasa ini, saya terpanggil untuk memang harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Iya, mana dalilnya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus yang Anda jadikan rujukan kemudian untuk menuhankan dirinya. Ini jelas ini. Barang Iya. siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, berarti perkataan itu adalah perkataan yang keluar dari mulutku. Betul. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan yang keluar dari mulutku, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Ya, firman yang Mana keluar- perkataan yang keluar dari mulut Yesus, sembahlah aku? Mana? Tapi ini sudah, Bang. Mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus? Jadi begini, Bang Loh, Juma. kok jadi begini? Enggak begini. Saya maksudnya untuk supaya agak Bang Juma tuh untuk cobalah untuk bisa memahami ini. Memahami Anda atau memahami dalil ini dalam kitab Ini saudara? dalil ini begini, Bang. Ini dalil nih, Yohanes 12:48. Bang Juma dengar dulu, Bang. Jadi ketika murid-murid Yesus Kristus menuliskan ayat-ayat yang ada di buku Alkitab ini atau Bible atau Injil ini, Bang, mereka para rasul ini dituntun oleh Roh Kudus, Bang, yaitu Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus, Bang. Seperti itu, Bang. Karena Dari mulutku, dari mulutku, bukan dari mulut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tapi dari mulutku.
Bukan dari mulut Paulus, dari mulutku perkataan yang ku katakan, bukan yang Lukas katakan, Jadi, bukan saya yang sudah Paulus katakan. Bang Juma. Bang Juma. Ini perkataan Yesus ini. Benar Bang Juma. Bang Jumaku yang terkasih, sudah saya katakan. Ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini tidak minta untuk disembah, Bang. Sudah saya katakan berulang-ulang bahwasanya Tuhan Yesus Udah, berarti Anda sudah ketahuan kalau dia datang bukan untuk disembah, lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah dirinya? ya kan sudah ada tertulis di Alkitab. Di mana itu? Bang? Nggak mungkin saya, karena yang menulis Alkitab ini yaitu murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang dituntun oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Maha Kuasa, Bang. Kita segala-galanya. Ini semua perkataan saudara ini perkataan yang tidak pernah Yesus katakan loh. Aduh, Bang. Jadi apa nggak memahami ya apa yang saya ucapkan? Saya atau Anda yang tidak memahami? Jadi gini bang, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Kuasa, Bang. Maha Kuasa di mana? Astagfirullahaladzim. Di mana pengakuan Yesus aku Maha Kuasa, Bang? Jangan ditambah, ingat. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jangan Anda tambah-tambahin. Jangan Anda tambah-tambahkan. Jangan Anda fitnah Yesus. Jangan Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bang Jumaku yang terkasih, dengarkan dulu. Di Titus 2 ayat 13. Dengan menanti Titus itu perkataan siapa, Bang? Apa ngomong itu lagi perkataan siapa? Sudah dikatakan, Bang. Titus itu perkataan siapa? Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti ada sekumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Mana kumpulan firman itu? Mana? Bang. Titus di bawah-bawah. Bang, aku untuk memaksakan abang untuk mengertikan ayat ini pun nggak bisa. Jadi aku angkat bendera putih, Bang. Saya percaya kepada Yesus, saudaraku. Menyerah, Bang, tapi saya sudah capek untuk menerangkan ini kepada abang. Saya tidak bisa Anda doktrin dengan ucapan-ucapan lain. Saya hanya mau mendengarkan ucapan Yesus saja. Oh, kalau Anda menuhankan Yesus, saya minta mana firman perintah sembahlah aku? Gak ada. Anda mengatakan Yesus datang bukan untuk mengajarkan menyembah dirinya. Anda menyembahnya. Siapa yang ngajarin? Anda akan dihakimi. Tidak apa-apa. Ya nah. Saya terima, Bang. Jadi hati mau seperti apa? Ya sudah. Berarti Anda hanya berdasarkan imani saja berarti kalau gitu. Tidak dengan dasar iman. Kalau tidak berarti ada datanya, ada legalitas iman Anda dari Yesus. Mana? Anda menyembah Yesus, mana legalitasnya? Tunjukkan ke saya. Yohanes 14 ayat 23 baca. Yohanes 14 Anda baca satu perikop. Jangan cuma ngambil satu data supaya Anda mengerti isinya. Lanjutkan dulu, saya mau Iya, baik, kita baca. Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Jawab. Gak ada. Gak ada. Hanya iblis yang meminta disembah. Oh, jangan salah. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi yang minta disembah itu siapa? Gak ada. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu siapa? Iblis yang mau minta disembah. Saya katakan kepada saudara sekali lagi, yang meminta disembah di dalam kitabnya orang Yahudi, yang memerintahkan membunuh semua siapapun yang tidak menyembahnya, itu siapa? Orang Yahudi aja kok enggak cocok sama Yesus. Lah, kok bawa orang Yahudi lagi? Orang Yahudi punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Bahkan Yesus kepada iblis, dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berarti Yesus mengajarkan menyembah iblis.
Itu semua karena kalau dia pun mengakui tidak akan percaya. Diakuinya pun dia sebagai Tuhan. Jangan Anda berasumsi, Bung. Bukan asumsi, sudah Di dikasih ayat. kitabnya Apa orang lagi? Yahudi, justru Tuhan itu gila sembah. Kalau ada yang tidak menyembah dirinya, dia perintahkan untuk dibunuh. Kalau ada firman-Nya tidak dilaksanakan, dia perintahkan umatnya untuk membunuh. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuh dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Dia perintahkan orang dibunuh kalau dia tidak mentaati perintahnya. Anda ingin mengatakan bahwa beliau itu adalah setan, gitu? Hah? Justru yang mengajarkan menyembah kepada manusia itu setan. Markus 5 Anda baca, orang yang menyembah manusia Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Ayo. Markus berapa, Bang? Markus berapa? Buka. Markus 5 ayatnya. paman. Markus buka. 5 ayat Apa berapa, itu? Bang? Ayat berapa, Bang? Baca satu perikop atau saya yang bacakan. Buka aja, buka, baca. Ayat berapa, Bang? Biar Markus 5. dijelaskan. Ini perikopnya Yesus Kristus mengusir roh jahat dari Oke. orang Gerasa. Oke. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja turun dari perahu Yesus, datang Oke. seorang yang kerasukan setan Ya. dari pemakaman menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena Oke. sudah sering ia dibelenggu dari rantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit teriak-teriak dan memukili dirinya sendiri. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu sujud menghormat kepadanya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dia sembah kan? Sujud menyembah kan? Yang Benar? nyembah siapa? Iblis itu yang nyembah. Betul, orang yang kerasukan iblis. Iblis itu yang Iblis nyembah. yang ada di dalam tubuh orang itu mempengaruhi jasad orang itu menyembah Yesus. Betul Iya. kagak? Betul Iya. kagak? Iya. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan. Setan. Bagus, terima kasih Anda jujur. Setan dalam perikopnya itu karena setannya takut. Karena setannya takut. Bang Juma, coba lagi, Bang. Dengarkan. Saya ulang pertanyaannya. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan? Bang Juma. Setannya yang menyembah karena takut. Iya, aku suka kali ketawa Bang Juma nih. Allahu Ya, udah. Akbar. Masya Allah. Haleluya. La haula wala quwata illa billah. Haleluya. Haleluya. Setannya yang Bang takut Juma. disembah Yesus. Yesus itu sendiri Lalu yang dikatakan mengatakan. begini. Bang Juma. Lalu dikatakan begini. Dengar. Saksinya, Dengarkan. Pak, dengarkan. Di data nomor 15-nya dengarkan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan setan itu, maka takutlah mereka. Ini orang setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Berarti sesuai dengan pengakuan saudara, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan pengertian. Ini Bang Juma gagal paham nih. Benar-benar Kok jadi gagal paham? Ini fakta di kitab saudara. Kok jadi saya gagal paham? Ini Gagal orang paham. setelah waras dia tidak menyembah Yesus lagi. Iyalah. Dan memang, Bung, Bang Juma. Apa? Bang Juma nggak apa-apa, Bang Juma. Gagal Kalau paham lah. pun, saya nggak akan Kok jadi- marah sama Bang Juma. Kok jadi Saya gagal tetap paham? mengasihi Bang Juma. Ya, umat kok jadi gagal paham saya? Gimana Gagal ceritanya paham saya lah. gagal paham? Enggak mungkin saya gagal Orang paham. setannya kata- Begini. Setan Setan kata- dengar dulu, aku dulu. Ah.
setannya itu aja sudah memberitahu bahwa dia anak Elohim. Anak Elohim. Lalu disembah. Sehingga iblis itu takut. Menyembah, bukan takut, menyembah. Takutlah dia, makanya dia sembah. Dia merasuki orang. Dia merasuki orang itu seketika lari untuk menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena dia kerasukan Anda pengertiannya. Udah dibaca semua, tapi nggak ngerti. Gimana ceritanya? Coba. Setannya aja sudah bersaksi, sudah menyaksikan. Berarti Anda pengikut setan. Yesus anak Elohim. Ya, setan mengakui Yesus anak Elohim. Siapa yang mengaminkan itu? Anda. Bang Juma. Berarti Anda pengikut setan, betul? Bang Juma. Sudah dibilang, kamu datang untuk menyengsarakan kami. Apalagi? Sekarang begini, di dalam kitab saudara, iblis mengajarkan Anda jangan Yesus. terbalik lah. Yesus Mana mengajar- bisa Anda paham itu Alkitab? Iblis mengajarkan Yesus Ajaran itu Al-Quran. Bang Juma, Iblis ajaran Al-Quran yang baik itulah dulu ajarkan sama saya. Iblis Supaya saya bisa mengajarkan, Hah? Iblis mengajarkan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Oke? Tuhan mengajarkan. Sudah disaksikan ya. Dengar. Tuhan Kenal mengajar. Dengar dulu. Tuhan mengajarkan Yesus itu anak manusia. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan. Sekarang Anda mengikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Itu Dengarkan. Jadi begini Bang Juma, jadi begini. Jadi ketika iblis yang merasuki orang itu melihat dan tahu bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu datang, itu adalah dia tahu bahwasanya itu dialah maha kuasa. Bush. Ketika dia takut atau memohon ampun atau meminta belas kasihan, Keliru dia. Bang. Gagal paham. Saya pula yang gagal paham. Makanya gini Bang, ketika itu Aku pula dibilang. Kamu yang gagal paham. Gini. Dengarkan dulu saya, Bang. Iya. Yesus Jangan Tuhan kamu aja yang didengar. Iya, Kamu aja yang- habis itu Anda bantah. Kurangi dulu volumenya kuat kali. Sakit Habis kuping itu dengarnya. Anda bantah. Kurangi Matius dulu 1, volumenya itu. dengar, Sakit. Matius 1 menjelaskan kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung. Siapa yang dikandung? Yesus. Iya. Lalu kemudian Maria melahirkan anaknya. Ini Tuhan yang mengatakan Iya. dalam kitab saudara. Berarti menurut Tuhan Yesus itu adalah anak manusia. Tapi menurut iblis Yesus itu adalah anak Tuhan. Menurut Kristen Iya. yang mana yang Kristen imani? Memang iya. Memang Anak iya. Elohim. Nah itu dia, berarti Anda dengan iblis sama. Wow. Enak kali buat keputusan itu. Tuhan kami, Pak. Tanpa pikir kamu buat Loh, keputusan. saya kan sudah mengatakan, Nggak merasa Tuhan bersalah pun mengatakan kamu di itu. dalam, dengar Bang, Matius 1 Tuhan mengatakan Maria melahirkan anaknya. Berarti Maria anak manusia. Iya. Apa Yesus anak manusia? Iya. Iblis mengatakan di dalam Matius 4:3, Matius 4:6, Lukas 4:3, Lukas 4:9, Matius 8:28, Markus 3:11, Markus 5:7, Lukas 8:28, Lukas 4:41, Yesus itu adalah anak Tuhan. Mana yang Anda ikuti? Iblis Lihat atau Lukas. Tuhan? Lihat Lukas Bang 6 Juma, itu yang dikatakan Malaikat Jibril dan itu kompak. telah lahir bagimu. Yahweh. Jibril sudah mengakui. Dengar dulu. Iya, dengar. Nah, telah Jibril lahir aja sudah bagimu. mengakui telah lahir bagimu Tuhan. Kristus. Datang Tuhan. lagi iblis. Mengapa kamu datang? Enggak. Anak Elohim untuk Saya membinasakan tanya. kami. Saya tanya, Mereka yang- sejalan. Kamu Saya aja yang tanya. nggak sejalan. Saya Nggak tanya, nyambung. yang lahir ini manusia atau Tuhan? Hah? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Menurutmu apa? Sukamu lah. Menurut Seleramu kami Anda, tanya menurut dulu. Anda, menurut Anda, yang lahir, Seleramu kami tanya. yang lahir ini Tuhan atau manusia?
seleramu kami tanya, apa maumu? Baca kitabnya, jangan asumsi. Apa seleramu Baca sekarang? kitabnya, jangan asumsi lah. Apa yang ada dalam kitab saudara? Apa yang ada dalam kitab saudara? Tergantung seleramu cuma. Mau pilih Jangan apa gitu, yang jangan dua gitu, itu? jangan putus asa begitu, jangan putus asa gitu, jangan putus asa gitu. Kamu buat pertanyaan untuk menjawab. Jangan putus asa kayak begitu. Bacakan aja. Yang lahir di kota Daud ini Tuhan atau manusia? Jawab. Aku baru tahu malaikat sama iblis itu menyembah Yesus haleluya. Jadi kamu pengikut iblis. Bapak malaikat aja menyembah Yesus tidak pernah menyembah manusia. Iblis juga mengatakan begitu. Yesus Nabi juga menyembah mengatakan kepada begitu. Tuhan Nabi yang di juga langit. mengatakan begitu. Iblis Sehat menyembah mengatakan kepada apa, Pak? Yesus. Anda menjadi pengikut siapa? Yes dong, Yesus Kristus dong. Yesus tidak menyembah kepada anak Maria. Dia menyembah kepada Tuhan Bapa. Kan Ayo. Bapak begini. Ayo. Hai. Malaikat juga. Hai. Nabi juga mengatakan Hai. begitu, Pak. Ini gimana ini Pak? Ini Gimana? maaf ya, Maunya ini kemana? Abang Hamzah ini jangan terlalu begini loh, bro. Kalau bro tidak percaya dengan Yesus Kristus, dengar ya, bapak ya. Jangan kau bikin asumsimu sama kami gitu loh. Loh, ini kitab saudara. Makanya saya tanya. Oke, ini loh. Ini kitab Lukas saya. 2 nomor 11. Tunggu. Lukas 2 nomor 11. Tunggu jawab. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Bang Joma, gini loh. Ini kitab saya. Kamu tidak mengimani kitab saya, gitu. Kamu mau Tapi menyalahkan kitab saya, gitu. tapi Enggak, gitu. saya lebih Kamu tidak paham. mengimani kitab saya. Saya tapi lebih kamu paham. mau menyalahkan kitab saya, loh. Saya Kamu tidak punya menyalahkan dalil apa kitab untuk saudara. mengutuk iman saya, gitu loh. Kamu Saya punya dalil tidak- apa untuk saya mengutuk iman tidak saya, loh? sedang ingin Kamu menghakimi punya dalil iman saudara. apa untuk mengutuk iman saya, gitu loh. Oke, Gurunda Apa enggak? dulu. Ya. Sekarang apa yang Anda bisa tanggung Apa jawabkan enggak? tentang Kau cuma kau tidak punya hak untuk mengutuk iman saya, gitu loh. Dengarkan. Enggak? Kok kejang-kejang? Loh, bukan kejang ini loh. Kamu cacingan. itu tidak bisa Enggak mengimani kejang-kejang, Alkitab tadi tanpa cacingan. Alkitab, tapi Cacingan. kamu mengutuk tentang Ya iman udah saya, gitu. diskusi dengan baik, Nah, saya belum baik, tapi dari kamu bicara itu ketuhanan seakan-akan imanmu itu seperti paling benar. apa maunya dirimu. Begitu loh. Jangan dongol kamu. Begini loh, begini loh. Bang, kalau mau diturunkan bilangnya seakan-akan imanmu itu paling benar, gitu loh. Oke, tenang dulu. Kedengaran suaramu. Tenang dulu. Paham nggak? Oke, Kamu iya. seakan-akan mengatakan iman itu Bang, paling kalau benar. mau diturunkan bilang Bang Juma ya. Iya, entar sebentar. Oke, sekarang mau diskusi apa, Pak? Rasukan kau. Mau diskusi apa? Ya udah diskusi apa aja bebas loh. Ya udah. Lukas 2 nomor Diskusi 11. apa Yang aja. lahir ini Tuhan atau manusia? Bawa. Yang lain itu firman loh. Itu firman Tidak Tuhan loh. ada tertulis Dengar, firman loh. lahir, Loh, kuclet. dengar. Itu dari firman dari Bagaimana Dengar, imanmu dengar, tidak dengar. goyah? Dengar. Ucapan Dengar, dan dengar, imanmu dengar, bertentangan dengar, dengan dengar. kitabmu. Dengar. Kita itu Kristen, itu menganut Tritunggal. Itu dari Bapa, Tale Firman, yang saya dan tanya, Yesus Lukas itu 2 satu. nomor 11. Paham nggak? Kita penganut Tritunggal. Firman, Saya tidak tanya Bapa, imanmu. Bapa, dan Yang Yesus saya satu. tanya Lukas 2:11, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Itu firman menjadi manusia. Yang lahir Itu ini sama dengan firman Allah Bapa. atau Tuhan? Paham nggak? Allah Bapa punya firman. Allah Bapa, nenekmu kiper. Mana begitu bicaramu. Allah Bapa. Tapi Oke, kamu nggak tahu benar, sebentar, gitu. Gurunda izin Gurunda biar ini. Kocak juga Oke, Bang Juma oke. Anda kan katanya Tritunggal. Bisa menjelaskan konsep Tritunggal dari hasil Kalsedon? Nanti saya terangkan Tritunggal. Nanti saya Dijawab. terangkan Tritunggal. Tapi kamu Bisa mengimani teriak-teriak Tritunggal Anda. yang Hah? salah. Jangan Paham nggak? kalau cuma mau teriak-teriak di sini istri dan Nah, anak-anak begini, saya bro. lagi Begini, pulang bro. ke rumahnya. Begini, bro. Begini, Kita begini, bisa bro. teriak-teriak di sini Nggak, sekencang begini, apa kau bro. teriak? Nggak, begini. Nggak, begini, bro. Yang saya katakan tentang Tritunggal, kamu tidak mengimani. Kamu Mana jawab. mau mengimani? Hei, Coba hal yang bodoh jelaskan. kalau saya Coba katakan. jelaskan bagaimana Hal yang bodoh kalau saya konsep. katakan tentang Coba Tritunggal, yang mengimani. kau ngomong mau diskusi Tritunggal nggak? yang ada kok. Mau Hal diskusi yang bodoh kalau saya ya katakan kau. tentang Tritunggal, yang Itu tidak kau. mengimani. Itu Paham kau. nggak? Teriak Paham nggak? kejang-kejang. Hal yang bodoh Iya, kalau saya jelaskan. katakan tentang Tritunggal, yang Jelaskan tidak mengimani. berimanmu. Jelaskan Yang berimanmu. ditanya Jelaskan. yang lahir Tuhan atau Jelaskan. manusia?
Itu Di kota Daud. firman Tuhan yang menjadi manusia. Yang Firman mana? dengan Yang Tuhan mana itu Yesus satu. mengatakan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus? Di Paham mana? Di mana kata firman itu telah menjadi manusia? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya sudah, kalau tidak paham turun aja. Kalau Lukas tidak dia. paham turun aja. Dengar. Kalau bodoh. Yeay, nomor 11. Kalau bodoh gitu loh. Yang ditanya Lukas 2 nomor 11, kamu baca, kamu bawa biblos nggak? Kamu bawa buku biblos nggak kamu? Kita punya kitab loh. Iya, kamu baca Lukas 2 nomor Kita 11. punya kitab loh. Iya, coba kamu baca Lukas 2 nomor Ya 11. baca kita Baca, baca. Kamu baca aja tentang semua kitab. Oke, saya baca ya. Ini yang dikatakan, Ya, yang baca ditanya aja, sama udah. Bunda Zuma. Dengarkan kamu ya. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang yang ditanya, yang lahir Tuhan atau manusia? Itu firman yang menjadi manusia. Di sini tidak ada firman menjadi manusia, Kojok. Yang ditanya Bunda Zuma, yang lahir. Firman ini menjadi manusia. Lanjut. Kamu tidak tahu konsep tunggal, makanya kamu tidak bisa mengimani. Laporan ini balik mulai. Gitu loh, bro. Yang ditanya apa yang ditulis, apa yang kau jelaskan? Bapak mengatakan firman telah menjadi manusia. Dengarkan dulu Pak, kita uraikan satu-satu. Bapak mengatakan firman telah menjadi manusia. Di mana ada mengatakan manusia itu adalah Yesus? Kamu tahu tentang Kamu. Loh, Pak Joma kamu slow lah. Iya, Kamu udah bukan Bang Zuma itu, bukan Bang Zuma. Di mana? Nih. Ya, di mana? Ada suara perempuan di belakang Juma. Di ST izin. Di mana kata di situ mengatakan bahwasanya firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus? Di mana? Kamu tadi mau bicara tentang Alkitab. Seakan-akan kamu itu sudah paham tentang Alkitab. Enggak, Sekarang jawab. kamu Nih, bertanya nih, tentang nih, tentang nih, nih, Alkitab. nih, Kalian nih, bodoh loh. Loh, Eh, gini eh, loh. eh, Kamu eh, mau eh. menghakimi tentang Iya. Alkitab loh. Dari gini loh. Konsepnya kamu itu mau menghakimi tentang Alkitab. Sekarang Pada kamu mulanya bertanya- adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia. Di mana firman itu telah menjadi manusia? Mata saya ke kamera dan saya tidak melihat Bible, Pak. Mari kita paham Bible Bapak satu-satu, Pak. Kau Rasid. Iya, ya. Ya, tentang Alkitabku. Seakan-akan Iya. belum paham. Iya. Firman telah menjadi manusia. Di mana manusia itu, Pak? Paham loh. Di mana manusia itu, Pak? Ini saya Pak. Pada mulanya adalah firman bersama-sama. Firman dengarkan, Pak. Pak, Aku dan dengarkan. Bapak adalah satu. Bapak mencomot-comot ayat. Bapak mencomot-comot ayat. Saya mau tanya kau. Bapak mencomot-comot ayat. Besarkan Hesti. Bapak mencomot-comot ayat. Di mana? Di mana, Bapak? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Oke. Oke. Karena kan kau udah betul paham betul tentang Alkitab. Ini mata saya ke kamera, Pak. Ini mata saya ke kamera. Bapak naik teriak-teriak, Pak. Bapak naik teriak-teriak. Dengarkan, Pak. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan Lu firman gak adalah Allah. bakalan bisa, Bes. Mata lu kayak gua gak bakalan bisa, Bes. Mau lu paksain Ya. gimana pun gak bakalan bisa, Bes. Saya itu sudah paham betul tentang Alkitab. Ya, Aneh, kamu ini aneh. Ini, Pak, ini. Ditanya Iya, apa, Pak, kamu jawab ini, apa? Pak. Alkitab gitu loh. Muka saya tidak kemana-mana. Coba kau cari. Sekarang ada bahasa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yang di Lukas 2 nomor 11 yang ditanyakan, yang lahir itu Tuhan atau manusia yang ditanya? Kamu jawab. Yang tertulis Tuhan atau manusia, makanya ditanya. Nggak gini Yang loh. lahir di kota Daud Tuhan atau manusia? Enggak gini loh. Tadi saya dengar kalian berbicara. Yang lahir di kota Daud Tuhan atau manusia? Jawab. Tentang Alkitab. dengan Sekarang manusia. itu udah betul-betul tentang memahami semua Alkitab. Iya, dengarkan. Makanya mau diuraikan satu-satu, Pak. Ini saya mau mengizini Bapak biar Bapak harus tidak banyak bicara. Aku dan Udah. Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Bapak mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Siapa Ia yang diutus? Gini, kalian tadi bicara, seakan-akan kalian udah paham tentang Alkitab. Dengarkan, Dek. ini Dek. saya. Sekarang kalian, yang saya kalian. Ini saya katakan. Ayat di mana Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Apa itu, Pak? Sekarang saya tanya kau,
Kau mengatakan belum Alkitab. Hah? Enggak, Rasid. Ya, mari kita saling memahami. Udah memahami. Mari kita saling. Saya bisa ajarkan. Dengarkan Pak, dengarkan. Saya dengarkan Pak. Bapak dengarkan. Saya bisa memberikan Bapak pemahaman tentang bagaimana dan Bapak adalah satu. Iya. Sekarang gantian Pak. Saya bisa memberikan Bapak pemahaman bagaimana konsep ketuhanan Yesus itu. Yesus itu menjadi Tuhan Pak pada saat disalib. Hah? Yesus menjadi Tuhan itu pada saat dia disalibkan. Kau tidak paham masalah konsep Tritunggal. Dengarkan. Kau tidak mengimani konsep Tritunggal. Mari kita uraikan satu-satu Pak. Mari kita uraikan satu-satu. Konsep Tritunggal. Ya, mari kita uraikan satu-satu Pak. Mari kita uraikan satu-satu Pak. Saya kasih Bapak pemahaman di mana konsep ketuhanan itu. Muka ibes guys, besok jadikan PT ya. Kamu muka ibes besok jadikan PT. Ya, saya paham Pak. Saya paham. Ya Pak ya, dengarkan Pak, dengarkan. Saya bisa memberitahukan kepada Bapak, mengajarkan kepada Bapak bagaimana konsep ketuhanan Yesus itu. Yesus itu menjadi Tuhan. Ya makanya Bapak dengarkan. Makanya Bapak dengarkan, tinggal Bapak pilih. Bapak pilih. Karena kau tidak mengimani konsep Tritunggal. Karena Yang kau kamu tidak jelaskan. Ya makanya Bapak diam, Bapak pilih, Bapak mau Yesus menjadi Tuhan pada saat disalibkan. Kau tidak mengimani konsep Iya tahu. Iya, makanya dengarkan. Kita uraikan satu-satu ya Pak ya. Kita uraikan. Ini Bang Suma style nih. Kita uraikan satu-satu. Asik ya kan? Kau kenapa kau? Ya Petrus mengatakan. Kau mau kenapa kau? Iya, Kau hanya mau uraikan dengarkan dulu. Tapi kau tidak uraikan semua itu sehari dalam Kejadian semua. Dari Yusuf sampai ke Wahyu. Kau harus uraikan. Pelan-pelan Pak, dengarkan. Sekali aja Bapak mencoba mendengarkan, belajar mendengarkan. Jadi seluruh kaum Israel jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebagai penyembah sek. Udah mulai menghujat kamu. Kalau mulai menghujat kamu udah kedengaran orang tahu enggak? Apa kamu mau narasi apa? Bilangan 313. Oh ngamuk hantam dengan biblosmu baru tahu kamu. Bapak dengarkan Pak. Saya yakin Bapak masih melihat di bawah Pak. Lihat muka saya Pak. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dan Roma 14 nomor 9 mengatakan, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi zombie. Supaya ia menjadi Tuhan. Kok zombie sih? Iya, supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Bapak tinggal pilih Yesus menjadi Tuhan pada saat disalib atau pada saat dia hidup di dunia. Begitu Pak. Saya ajarkan Pak. Nakal. Ya, selamatkan malam. Gimana Pak? Bapak mau juga Pak? Lanjut Bang Suma, mohon maaf. Silakan Bro. Saya mau bertanya, bolehkah diizinkan bertanya? Buka kamera dulu dong. Wajah saya nggak ganteng. Emang lu pikir yang barusan itu ganteng ya? Ganteng ya. Pasti banyak cewek yang mau tuh. Pasti banyak cewek yang mau naksir itu. Naikkan lagi. Jangan naikkan lagi yang tadi, naikkan. Iya, jangan dia gitu, kok diturunkan tadi. Apa kabar Bang Juma? Oh, jadi ajaranmu penghujat mau dibiarin. Tuhan kalau begitu. Bukan ada penghujat. Kalian ada yang mau didengarkan. Dia ngomong nggak kalian dengarkan. Makanya kami timpang dia belum menghujat. Kalian ini Yesus aja kalian hujat, mengatakan di tanah domba. Makanya gantian ngomong. Kalian Yesus aja kalian hujat, gitu loh. Yesus anak domba, yang digerek layarnya 1 Korintus 5 nomor 7. Ngomong. Makanya ajaran makanya agama lain kalian hujat. Yesus aja kalian hujat kok. Apa? Jangan munafik, gitu loh. Ketampul kan? Semua tuduhkan sama kami, tidak masalah itu. Nggak masalah ditanya. Tuduhkan aja apa yang mau kamu suka. Itu bukan tuduhan itu Pak, itu data Pak, bukan tuduhan. Asal jangan mau main turunkan aja lah. Jangan mau main turunkan. Kalau kamu dia ke sini akan kubongkar semua Biblemu itu. Bongkarlah. Aku jelaskan sama kamu. Dia tadi udah mulai menghujat. Ya. Sekarang saya katakan kepada Anda, biar aku jelaskan biar mengerti kamu. Halo. Bilangan 31 35 36 ya. Tuhanmu minta cewek 32 perawan. Apa kau?
Berapa? Berapa? Baca Bilangan ayatnya. 313536 apa? Apa Karena itu? temanmu Nomor tadi suruh berapa? mengugat, makanya diturunkan. Nomor berapa? Bilangan 313536. Ayo kau buka. Apa di situ? 32 perawan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu apa itu? Mana itu? Buka tuh di mana itu? Di mana itu pula? Udah dibilang. Bilangan berapa? Kau? Bilangan 313536. Buka kamu. Hujat aja kamu sama Lagian Bapak ini kupingnya kok budek kali udah dibilang bolak-balik. Bilangan 31, 32, 36. Iya. Apa 32? Budek Makanya kali. turun bang. Di sini diskusi baik-baik. Biar Bukan jelas. penghujatan. Kalau kami membawa Iya, biar datamu. jelas. Belum saya bawakan Yeskil kepada Anda. Hah? Belum Baca saya mau bawakan yang Yeskil. ayat mana aja kamu bawa. Yang penting Belum saya bawakan seluruh. Amsal kepada Anda itu. Diskusi Tentang perselingkuhan. mantap lah. Nah, Jangan makanya emosi. diturunkan tadi yang penghujat, tahu nggak? Jadi kalian nggak usah pungkiri Yesus aja Aku udah 2 penghujat. kali diturunkan Gitu loh. malam ini. Udah Pak, lanjut diskusi. Ada Guna Zuma, silakan Guna. Diskusi yang santai, bagus. Ya makanya diturunkan Mantap. temanmu tadi. Boleh. Halo. Aku nanya deh. Halo, malam. Boleh saya bertanya? Ya, boleh saya bertanya kah? Ya mau nanya apa tersenyum? Begini, kalau kami di Kristen kan, kami percaya kepada Bapa, Allah daripada Allah, Tuhan daripada Tuhan, terang daripada terang, dan kami percaya Roh Kudus, Tuhan Pak. Yesus yang dilahirkan, ya, yang turun nyata menjadi manusia. Nah, saya kepingin bertanya kepada Oh alah, bertanya aja kepada Bang Juma, nggak usah pakai lihat Google. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, nggak usah tengok Google. Kepada Arasid, nggak usah tengok Google. Kepada Sidik, nggak usah tengok Google. Alah, ya Allah. Oke. Aku tanya ini khusus aku dan Bang Suma ini. Oke. Silakan. Aku mau tanya sama Bang Suma. Bang Suma menerima keselamatan dari mana? Atau apakah Bang Suma sudah selamat? Jaminan ke surga? Jaminan di surga jelas. Apa? Coba jelaskan. Kami umat Islam diberi warisan oleh Allah berupa surga Firdaus. Pertanyaan yang sama, ada nggak jaminan Yesus kepada orang Kristen penyembahnya? Ada. Loh, belum jelas, belum selesai. Bagaimana caranya jaminan Anda ke Firdaus? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang beriman yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjauhkan diri dari persinahan. Apa kata Allah untuk mereka? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini warisan kami nih, surga Firdaus. Mana warisan dari Yesus? Sudah abang lakukan itu? Sudah abang laksanakan semuanya itu? Kami sholat, kami puasa, kami zakat. Ya, sudah. Benar. Ya benar. Kenapa? Ya. Nah sekarang giliran saya bertanya, mana warisan dari Yesus untuk Anda? Yesus Kristus sudah menebus kami, Bang. Ya kok nembus kayu salib. Bang Zuma, Tuhannya nggak adil. Masa kecepatan disalib bikin kita beda agama sama dia? Harusnya besok sore aja atau enggak minggu depan gitu loh. Lanjut. Tidak ada itu penyaliban untuk nebus dosa, nggak ada. Penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah unsur politik. Ini saya sudah jelaskan tadi di komal sebelah. Apakah kamu sudah Yesus tidak itu pernah disalibkan. Yesus disalib. Apakah kamu tidak pernah berbuat kesalahan? Loh, apakah kamu tidak ada pernah berbuat hubungannya, Bung. dosa? Bung, pertanyaan saudara kan tentang kamu jaminan katakan, keselamatan. Saya sudah menunjukkan jaminan keselamatan. Kami mendapatkan warisan. Sekarang apa yang kamu dapatkan dari Yesus? Tadi kan kamu katakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kamu sudah berbuat baik.
Ini sudah. Kamu sudah Salat, puasa, zakat, jangan berzina. Kan sudah lakukan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kamu tidak berzina, tapi kenapa kamu mencuri? Kamu tidak berzina dan tidak mencuri, kenapa kamu marah, iri hati, dendam? Loh, kamu tidak melakukan semuanya itu. ini sudah dijelaskan Tidak pernah dalam kamu Al-Quran. lakukan semuanya itu. Sudah jelas ini. Walladzina hum ala Rancangan-rancangan salawatihim jahat. hafizun. Kamu tidak pernah lakukan semuanya itu. Intinya kami dapat warisan surga Firdaus titik. Sekarang giliranmu. Kamu dapat warisan surga apa dari Yesus? Meow. Meow. Giliran ditanya jaringan hilang. Yunus Paulus. Giliran ditanya jaringan. Malah kamu diwarisi pengusiran dari Yesus. Di mana tertulis? Matius 7, 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Kamu mewarisi pengusiran, diusir sama Yesus. Itu yang kalian warisi. Aku masih bertanya tadi, kamu sudah mulia, tidak pernah berbuat dosa, amarah, dengki, iri hati, dendam. Kami umat Islam sudah ada solusi ketika kami kemudian diberikan oleh Allah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Pada hari di mana manusia dikumpulkan berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan amalan soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jaminan, Bung. Sekarang giliranmu, mana? Coba. Warisan dari Yesus untuk Anda, mana? Tadi aku sudah katakan. Tadi aku sudah katakan, berarti kamu nggak dengar. Apa warisan dari Yesus? Yesus Kristus sudah menjamin kami. Di mana? Dia telah menyelamatkan kami. Dia telah menebuskan kami di atas kayu salib. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis mati itu? untuk dosa-dosa. Di mana tertulis itu? Itu fitnah Yesus mati dari untuk Roma. dosa-dosa. Itu fitnah dari Fitnah Roma dari mana? untuk Yesus. Mana? Bukan untuk Roma. Mana dalilnya? Untuk Mana dalilnya? semua manusia. Itu fitnahan Semua terhadap manusia, Yesus. kecuali kamu Mana dalil? tidak dapat bagian keselamatan. Dalil, kita butuh dalil. Karena kamu Dalil. tidak percaya kepada dia. Dalil. Mana datanya? Mana datanya? Mana mungkin kamu bisa Mana masuk surga? datanya? Mana datanya? Mana datanya? Itu Gantian mana ngomong mungkin. biar jangan dapat kusir. Mana datanya, Bung? Jangan nipu di sini, Bung. Ini bukan gereja, Bung. Ini kamu sedang berhadapan dengan umat Islam. Ketika Anda menjabarkan sebuah konsep keselamatan di imanmu, Jangan bertubi-tubi. Jangan kamu bertubi-tubi. harus memberikan data. Mana datanya? Data apa maunya? Data jaminan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya mana? Mana? Ada datanya. Iya, silakan. Tolong kalau ada yang bisa menunjukkan itu, ada dalilnya itu di Alkitab. Iya, di mana? Di mana? Oke, permisi Ada aku gunanya mau itu. keluar. Letak juga disangkal itu nanti. Dalil aja, Pak. Wah, paling pintar ini umat Paulus. Data. Diskusi itu data, jangan pakai sistem gereja di sini. Oh, butuh perpuluhan juga kalian rupanya di sini. Gak ada yang bisa kalian bodohi di sini, paham? 3.000 orang menyaksikan ini, tidak ada orang yang mau dibodohi. Kita minta data, mana data? Wah. Mau ketawa pun. Aku nanya deh. Maaf ya. Ya udah, bantu temanmu ini menjawab, jangan mau nanya. Bantu, mana datanya jaminan Yesus kepada penyembahnya pemakan babi ini, mana? Sudah bolak-balik kamu bilang. Ya karena tidak ada jawaban, Coach Lo. Datanya itu. Data itu yang kau Napasmu sudah bau lumpur, kita tunggu belum ada juga jawabanmu. Emosi cuma ya. Tukang emosi rupanya kamu ya.
Rupanya tukang emosi juga Bang Juma ini ya. Tidak ada, pokoknya data mana data? Kirain Data udah mana? Pak, Data kirain mana? udah pada master apologi 1, 2, 3, dunia ini. Rupanya 4, ada tukang emosi 4, juga. ada 4 penyembah mantan mayat. Kita mintai data, cuma bisa curhat. Data kita minta Bung, data. Percuma nyembah mantan mayat kalau tidak ada datanya. So, jadi kayu salib itu udah data itu. Nenek Bicara apa Kiper lagi? Ah, Kayu salib itu udah jelas itu. apa kayu salib? Kayu salib kenapa Udah. kayu salib? Kenapa? Kenapa Udah dengan apa-apa tiang lagi. jemuran? Ada apa dengan tiang jemuran? Udah itu data jelas itu, jelaskanlah itu. Yang cengengesan. Ya udah itu datanya itu jelas. Yang itu. membunuh dan mengorbankan Yesus di atas tiang salib itu persembahan kepada dewa Molok. Jangan Tidak ada persembahan kepada marah-marah Tuhan. Bang Juma. Tidak Cepat ada, buatkan tidak nanti. ada persembahan kepada Tuhan dengan darah manusia, nggak ada itu. Itu kan Nabi-nabi katamu. tidak pernah mengajarkan itu. Itu kan katamu. Itu kitabnya orang Yahudi kok. yang menunjukkan penyembahan ke dewa. Jangan emosi Bang Juma. Saya tidak emosi Santai, Bung. santai. Saya pelan aja. Kelas Santai. begini aja Anda tidak bisa masuk di otaknya. Apalagi pelan-pelan. Santailah. Ini demi keselamatan saudara. Keselamatan. Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Gak usah kamu ajari Imamat kami 20 nomor Alkitab. 3, aku Tuhan, aku sendiri akan menentang orang-orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena mereka menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Al-Quran lah ajarkan biar Siapa mualaf kami. dan Biar mualaf kepada kami. siapa Yesus itu dipersembahkan? Jawab. Kalau Alkitab kamu bahas ya enggak mualaf Yesus kami. dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Al-Quran bahas biar mualaf kami. Yesus nggak butuh orang bahlul jadi Islam, nggak bisa. Orang-orang bahlul nggak bisa jadi Islam, nggak bisa. Udah. Jawab aja dulu. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Ajaran Al-Quran lah biar mualaf kami. Iya. Kalau ajaran Al-Quran tak pandai kamu, ajaran Alkitab pandai. Loh, saya Tapi nggak pandai. ngerti. Saya bisa Al-Quran saya. Pandai Saya Alkitab. pandai Al-Quran saya. Tapi comot-comot. Comot Nggak ngerti apa? pula itu. Apa pula nggak ngerti? Hanya bisa Cuma tertawa, boleh saya- hanya bisa bertanya. saya Bahas tanya. Quranmu, bahas Al-Quran Quranmu. lah, biar mualaf ini. Jangan bahas kitab kami. Mana tahu bagus ajaran Quran kan Turunkan bisa aja ini ya bang, mualaf kan? soalnya nggak mau diskusi. Hah? Mr. Yalah. Benny turunkan aja lah, nggak mau diskusi. Curhat Silakan. aja dia nggak bisa kasih jawaban. Ah, udah turunkan aja. Ini yang satu ini kenapa ini sembunyi di balik tirai? Jangan kejar. Jangan. Selamat malam. Stephen, Oke, selamatkan malam. Siapa tadi yang mau nanya, Bang? Apa yang mau tanyakan, Bang? tersenyum. Saya mau nanya aja, ada yang saya kurang paham di Apa itu? Surah Al-Hadid. Ketika Anda kurang Ayat 3, paham, Pak. berarti Anda sudah memahami Yes. yang lainnya, Bang. Titipan ayat Iya, pertanyaan biar titipan. makanya. Ketika Anda kurang paham, berarti Anda sudah memahami yang lainnya, Bang. Hati-hati dalam berdiskusi, Bang. Karena setiap kalimat Enggak, akan saya patahkan. Hah? Saya menanya aja, Mau nanya aja, bilang mau nanya aja, bukan kurang memahami. Karena ketika Anda mengatakan Anda kurang paham, berarti yang lainnya Anda sudah memahami. Ya saya Begitu. cuma nanya aja, kepingin tahu aja gitu aja. Silahkan Gurunda. Apa yang Anda ingin pertanyakan? Surah Al-Hadid ayat 3, Pak. Itu terkait apa? Wah, mental ya. Terkait apa itu? Zahir Al-Bathin itu. Pertanyaannya si Halilintar. Aku nanya Tanya turunan ini. Orang Kristen itu maunya Zahir itu lahir jadi bayi netek. Tuhan itu harus lahir netek sama mamanya. Nah, baru Tuhan itu disebut Zahir. Dasar pagan. Ayo dong. Halo. Boleh dijelaskan? Halo. Iya, halo.
Halo. Apa yang mau dijelaskan tersenyum? Ya, saya kan kalau kurang paham. tanya, Coba dijelaskan. kalau bertanya itu premis diambil dulu, keambil kesimpulan, lalu dilempar pertanyaannya itu yang mana? Masa bertanya aja mau dikasih tahu caranya gimana sih? Kan saya nggak boleh menafsir sembarangan. Bukan menafsir. Halo Bang Juma. Halo terus. Kayak orang teleponan aja kita. Ini nggak dikasih peluang, betul nggak? Dari tadi gitu-gitu aja terus. Nah, ini aku mau bertanya nih. Mau bertanya nih di salah satu surat hadis. Hadis lagi? Surat hadis. Yang mana sih ini? Surat hadis. Gak ada surat hadis, bre. Noise, madu, suara resep gitu. Bertanya Di ayat 3. Didengarkan dulu pertanyaan saya, nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi, oke? Yang salah pertanyaannya. Nanti setelah saya bicara, Anda berkata, oh ini salah sama mau bertanya begini, boleh kan? Al-Hadid kan yang kamu pertanyakan? Al-Hadid yang ini. Apa sih ini? Yang mana yang mau bertanya ini, Bang? Ini aja pun belum siap saya ngomong harus dikom. Ya kamu mau tanya apa? Surah hadis kan nggak ada surah hadis. Surah hadis nggak ada. Apa kau tanya itu? Surah hadis. Aduh, kan kau ini pertanyaan saya. cuma dengar gurumu yang penyesat itu, Sofkatul, kiamat itu, bergudok gitu. Gak ada penyesat surah semua hadis, itu. Bang. Inilah tanda-tandanya kalau nggak mau dikasih uang. Ya ini tanda-tandanya penyembah. Bicara itu jangan pakai hidung, mulut. Ngomong apa, bertanya apa, gitu aja aku suka. Suka membangunkan. Mana kau bertanya aja susah. Cobalah saudaraku, bertanyalah. Yang kayak begini suka ngebangunin saya lagi nih, hah? Mau nanya apa? Hah? Mau nanya apa? Surah hadis. Inilah tanda-tanda orang nggak mau menerima. Apa? Ayat 3. Kenapa? Silakan saudara bertanya. Apa pertanyaannya? Surah hadis. Di dalam masjid atau di dalam masjid saudara menggunakan pengeras suara atau salah satu toa. Iya. Ya. Sementara di dalam surat Al-A'raf 205 itu ditegur bahwa ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dan dengan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di situ saudara-saudara Islamai, apakah itu salah menurut saudara atau tidak? Karena di dalam yang saya bacakan ini adalah ditegur dengan tidak menggunakan pengeras suara. Itu berkaitan dengan doa atau bukan? Silakan. Itu berkaitan dengan doa atau bukan? Ini adalah ayatnya. Apa? Yang di ayatnya ini tidak tertulis dalam doa atau dalam bentuk apa, tetapi di dalam ayat ini surah apa itu? An-Nahl ya? Surah apa? Al-A'raf 205. Al-A'raf 205. Ya, terus? Magai roh, magai. Kenapa dengan ayat ini? Saya hanya tahu dalam arti bahasa Indonesia saja, saya tidak bisa membaca dalam bahasa Arab ya. Yang di situ dikatakan yang artinya ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi yang menjadi pertanyaan itu saudara-saudara, apakah salah menggunakan toa di dalam masjid? Karena menurut saudara, karena di sini dikatakan janganlah menggunakan pengeras suara. Ini yang di ayat ini pada saat mengingat Tuhan dalam hati dengan rendah hati dan rasa takut
dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini pada saat apa? Pada saat manggil azan atau apa? Bedakan. Iya, itu zikir maksudnya. Wah, hilang suaranya. Bang Juma. Guru udah hilang suaranya guru. Bang Juma. Kayaknya mental nih, kayaknya mental. Mental. 3, 2, 1. Bang Juma. Suaranya mungkin. Oh, Bang, headsetnya. Bisa dong dibantu jawab. Bentar, lama, bentar. Oke. Sorry. Gitu ya. Bedakan antara azan. Azan itu panggilan seruan untuk ibadah. Tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Ini terkait dengan zikir. Kalau zikir mengingat Allah, itu suara harus dilembutkan dalam hati zikir itu. Ini terkait dengan ayat yang Anda sebutkan. Azan beda. Azan itu panggilan. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, berserulah dengan sekuat suaramu, bersorak-soraklah dengan suara yang keras. Makanya mereka orang Yahudi itu juga azan. Oke? Paham? Nggak ada hubungannya. Ada lagi? Rahmat. Ada aku yang mau saya tanyakan. Ya, aku nanya sekarang ya, boleh ya? Besok. Jangan gitu, Raju nanti Adinda Yesus lo, jangan macam-macam lo. Notennya sekarang lah kau nanya. Udah aja kau. Gini kan, kemarin kan kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Kan? Masalah lagi. Itu dulu. Bunti Tirako. Kita kan dulu kan kemarin kan merayakan Hari Kesaktian Pancasila kan. Nah aku jadi ingat nih Bang, itu kan dulu ceritanya kan dulu PKI membunuh 7 jenderal ya kan. Terus Soeharto membalas. Kenapa dibawa ke situ masa? Tunggu dulu, nanti ada pertanyaannya. Terus Soeharto membunuh 200.000 anggota PKI. Nah, pertanyaan saya, menurut hukum Islam, apakah apa yang dilakukan Soeharto ini adil? Karena bukankah hukum Islam mengatakan 1 nyawa dibalas 1 nyawa gitu, Bang? Ya, itu orang yang tidak bersalah. Kalau di Islam itu barang siapa yang membunuh 1 jiwa, di mana jiwa itu tidak dibenarkan untuk dibunuh, maka kemudian dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Tapi itu terkait dengan yang tadi itu beda. Mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Maka perintahnya ya harus diperangi. Bukan diperangi itu digelitik-gelitik. Bukan. Diperangi karena mereka membunuh, ya perangi membunuh. Begitu juga di ajaran para nabi. Dan memang kita tahu sih sebenarnya bahwa Kristen itu, PKI itu setelah mereka kalah, mereka kebanyakan menjadi Kristen. Iya kan, harusnya kalau menurut hukum Islam ya, kan 7 jenderal nih, harusnya dibalasnya juga 7 aja. 7 petinggi PKI gitu loh. Kan yang adil harusnya begitu Bang. Kenapa ini kok dibalasnya kok banyak banget gitu kayaknya? Nah, bagaimana dengan perintah Tuhan membunuh orang Amalek? Apakah anak bayi-bayi, hewan, lembu, sapi, domba, kambing, tedong itu dibunuh semua? Kenapa bisa? Yang bersalah cuma sekelompok orang, kenapa semua yang bernyawa dihabisin? Ini kan kita nggak lagi Bang Juma, izin Bang Juma. Iya, gimana Bang Juma? Assalamualaikum Bang Juma. Aduh, ini nih aku naik bentar doang, naik bentar doang ini. Masih inget nggak sama aku ini? Daniel yang kemarin, yang mungkin hampir sudah mau ada 2 bulanan paling ya, yang syahadat kemarin tuh, inget nggak? Daniel. Iya Daniel yang kemarin syahadat, yang mungkin sudah hampir 2.
Bukan yang di Papua, Jayapura. Oh iya iya. Ingat nggak? Baju kuning kan waktu ini. itu. Iya. Gini bang, aku mau ini apa? Kan kemarin katanya suruh nge-DM Pak siapa yang mohon maaf yang agak tua itu. Aisugi. Siapa ya? Nah iya, udah aku follow, udah aku DM, udah kasih nomor WA, nggak direspon, mungkin nggak ngelihat atau apa, nggak tahu gitu. Bukan dirimu yang disunat itu hari? Bukan bang, bukan aku yang di Papua, di Jayapura, yang udah sunat, yang dari kecil nggak tahu agama itu. Oh iya, terus apa permasalahannya saudaraku? Nah permasalahannya itu kan kemarin katanya suruh nge-DM, suruh ini, kasih nomor WA, tapi sampai sekarang belum direspon-respon gitu. Maksudnya sudah ada ini, sudah ada sertifikat mualaf? Belum, makanya, tapi sudah saya belajar juga, karena kan kemarin kan saya bilang kan kalau kos saya itu dekat sama masjid, kan kemarin itu kan pas habis syahadat itu. Oh iya betul, ingat. Baru ingat, bener, astaga. Coba digedein biar saya on cam dulu biar makin inget dah. Dibesarin dulu. Nah gini, mendingan di DM aja deh ikan hiu, kita mau diskusi. Tuh kan udah pergi satu hotelnya. DM aja deh. Nanti makan waktu DM aja kalau saya. Menurut saya DM. Ini lagi diskusi. Soalnya hotelnya nanti pada pergi. Ya DM aja ya. Mohon maaf. DM aja. Di DM aja. Mohon maaf. Di DM. Mohon maaf. Di DM. Silakan. Mohon maaf. Oke. Karena bawa-bawa nama orang di DM aja. Lanjut Gurunda. Silakan. Itu Stephen tadi pertanyaan Gurunda belum kamu jawab. Iya, masalah keselamatan. Jadi manusia mana yang tidak punya dosa di dunia ini, Bang? Enggak ada. Kecuali bayi. Kamu juga punya dosa nggak? Saya jelas punya dosa. Nah, kamu masuk surga nggak? Diselamatkan ke surga? Nggak. Tadi kan sudah kubacakan dalilnya. Apa? Kamu jawab tadi lagi ditanya mana? Kamu cuma suka bertanya udah dijawab. Kamu jawab tadi pertanyaannya. Sampai sekarang kamu naik belum jawab tadi. Mana jaminan? Loh, jadi yang tadi itu. Nah, tadi aku keluar karena ada urusan sedikit. Kamu ditanya mana jaminan Yesus terhadap penyembahnya? Jaminan Yesus. Dari Google. Sampai robek itu kitabmu nggak akan ada. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jaminan kami adalah Yesus Kristus. Kenapa dengan Yesus Kristus? Ya, dia datang ke dalam dunia ini untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kami. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia untuk mati di situ? Darah yang dimaksud di situ Yesus adalah anggur, daging adalah roti. Mana untuk mati? Mana? Darah dia kan mati di atas kayu salib dan darahnya kan tercurah. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu katakan begitu, masa nggak bisa? Nggak bisa karena perintahnya jangan kau membunuh. Ketika di dalam Matius 19 Yesus ditanya, bagaimana caranya supaya dengar. Bagaimana caranya supaya bisa? Tetapi dia bisa nggak Yesus dibunuh? Iya, dia datang ke dunia itu untuk mati. Di mana dalilnya Yesus bisa dibunuh? Di mana dalilnya? Untuk mati. Di mana dalilnya? Ketika Yesus mengatakan jangan membunuh, apa bisa Yesus dibunuh? Dia menyerahkan nyawanya, Bos. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Jadi intinya penangkapan terhadap Yesus yang berdosa. Penangkapan terhadap Yesus kami itu. Ini yang berdosa. Itu bukan karena nebus dosa.
Yesus kematian ditangkap Yesus dan Kristus. disalib itu karena unsur Apa? politik, bukan karena Unsur dosa waris. Unsur politik di mana, Bang? Oke, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Oke, silakan. Ya. Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya Yesus adalah Kristus seorang raja. Kemudian di dalam Yohanes 11 banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam, dengarkan, imam ini adalah ahli Taurat. Lukas berapa, Bang? Yohanes 11 data 45 sampai 53. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Bayangkan, mahkamah agama yang dipanggil, ya, untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika Yesus satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Oke? Jadi bukan karena tebus dosa, bukan, melainkan untuk supaya orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus kembali membayar upeti kepada imam-imam dan mahkamah agama. Matius 27 nomor 18. Tunggu bang. Mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Apakah mereka berhasil pada waktu itu? Berhasil. Di mana dia berhasil di sini? Berhasil. Makanya masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Yesus itu, dengarkan, Yesus itu ditangkap karena kesaksian palsu. Orang-orang bersaksi palsu. Ini kesepakatan untuk dia sepakat membunuh Yesus. Membunuh. Kenapa? Kenapa mereka bersepakat membunuh Yesus? Kenapa? Ya, seperti yang kamu katakan tadi. Iya. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi, dan mereka tidak berhasil membunuh pada waktu itu, tidak bisa iya, menangkap. betul. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia menyerahkan sendiri. Oh, tidak ada. Iya. Yesus menyerahkan diri. Enggak ada, jangan bohong. Matius 27 nomor 18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki kepada Yesus, iri kepada Yesus, bukan karena tebusan dosa, Bung, tapi karena mereka dengki. Ini kitabmu bahkan dikatakan begini. Dengan proses begitu, Bang, supaya dia mati, dia ditangkap dan dibunuh, Bang. Nenekmu kiper. Kenapa dia menggunakan kesaksian palsu? Dia harus dihianati. Memang sudah harus begitu. Nenekmu kipermu. Nenekmu kiper apa? Yesus disalibkan itu. Penyesat. Yesus disalibkan itu karena kesaksian bohong dari imam-imam Yahudi. Ini data di dalam kitabmu. Kau telan itu baik-baik. Ini kesaksian dalam kitabmu, masa kau tidak percaya? Dari awal-awalnya mereka mau menangkap dia, imam tapi kepala, belum berhasil. imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat.
Ini jelas Dari ini. awal-awalnya dia mau Mereka ditangkap, tapi melakukan tidak berhasil. kesaksian bohong. Tidak berhasil, belum untuk waktunya. menangkap Yesus. Itu Dari kitabmu awal-awal dia sudah mau ditangkap. menjelaskan seperti itu. Dari Paham? awalnya dia mau ditangkap. Memang betul. Dari awal dia Yesus mau ingin ditangkap, tapi ditangkap. belum berhasil Betul. karena belum waktunya. Tetapi karena tidak Belum ada waktunya. alasan, Begitu. tidak ada alasan untuk menangkap Begitu Yesus, makanya dia. mereka tidak menangkap Yesus. Dari awalnya belum ada alasan, tidak berhasil. ada kesalahan. Belum berhasil. Filipus Tetapi tidak pada waktu menemukan tiba, kesalahan. dia menyerahkan Herodes nyawanya, juga dia tidak menyerahkan menemukan dirinya. kesalahan. Jangan Dia menyerahkan bohong. dirinya. Ini Kamu dalil yang kitabmu salah. sudah Kamu mengatakan. salah. Tolong diturunkan ini, host. Siap. Diturunkan ini. Jangan aku dibiarkan siap, keluar-keluar begini terus. Capek, napas. Orang tidak mau belajar. Iya. Masa dibiarkan begitu? Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Matius 26 nomor 59. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu adalah dihasilkan dari kebohongan-kebohongan imam-imam Yahudi dan juga mahkamah agama, bukan karena dosa waris. Pahami itu. Makanya Pilatus mengatakan di dalam Matius 27:18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena mereka dengki. Apa itu dengki? Cemburu. Kenapa cemburu? Karena Yesus semakin banyak pengikutnya. Apa sebabnya? Apa akibatnya ketika Yesus semakin banyak pengikutnya? Perpuluhan berkurang. Setoran-setoran ke rumah-rumah ibadah berkurang. Setoran-setoran kepada kekaisaran berkurang. Ketika setoran berkurang, Roma akan datang menindas kembali. Makanya di dalam Yohanes 11 ini dikatakan, tetapi lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada bangsa kita akan ditindas oleh Roma dan dibinasakan oleh Roma. Kenapa Roma mau membinasakan? Jelas, Roma pada saat itu adalah penjajah. Semua mereka harus menyetor pajak kepada kekaisaran Romawi. Yesus berpengaruh. Orang-orang yang tadinya rajin membayar pajak lebih memilih ikut Yesus. Mereka bebas dari perpajakan. Wah, bahaya ini Yesus, ini ancaman. Maka semua imam-imam bahkan mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ketika Yesus dihukum mati, pengikutnya kembali kepada imam-imam. Mereka kembali aktif membayar perpuluhan. Itu sebabnya Yesus disalib. Bukan karena tebus dosa. Orang Yahudi tebus dosa dengan hewan, bukan dengan darah manusia. Darah manusia itu hanya untuk dewa Molok. Begitu. Anda pasti mendengarkan di bawah. Demikian. Oke. Ya, buat yang di bawah dengerin ya. Kalau lagi diskusi, kita diskusi dulu. Nanti kalau nggak ada oten, baru. Nanti kalau nggak ada oten, kalian sibuk di bawah naikin oten. Nah, giliran oten ada, kita jangan pindahkan dulu ininya. Dasar netizen. Oke, kata Santo, selamat malam. Kata Santo. Oke, Om Muda mau nanya apa? Assalamualaikum. Oh, agama Islam. Ya, Oh, kirain Kristen. Apa yang mau ditanggapin? Oh, cuman mau nanya aja, mau nyampaikan aja buat tahu kalau mau nyampaikan itu sesuai pakai data. Itu aja. Kamu Islam ya, Om? Ngomong aja. Iya, aku Islam. Nah, ini saya naik ini ya. Udah, mau ngomong apa? Udah, naikin. Oten nih saya naikin, dasar netizen. Kalau lagi diskusi, coba jangan ganggu diskusi dulu. Oh, udah. Nanti gak ada oten, kalian netizen. Mana oten bunda? Mana oten bunda? Giliran ada, kalian tuh dasar baluap kalian semua. Baluap. Udah bunda, gak usah marah-marah. Baluap. Bang Zuma. Iya. Iya. Di sini ada ketua kita, ada ketua bagian digital. Di DM aja beliau, kirim KTP-nya, nanti disampaikan kepada sekretaris untuk dibuatkan sertifikat. Iya, itu kan pas kemarin udah
Kemarin Ini yang dimaksud selesai ikan hiu ini Bang Juma, dia DM dan WA Bang Handi, bukan Sidik tapi Bang Handi. Enggak, kemarin itu pas selesai ini kan, sudah selesai syahadat kemarin semua itu, mungkin ada hampir 2 bulan yang lalu udah di DM semua. Ya elah 2 bulan. Belum direspon. Iya, memang udah lama Bunda. Udah lama Cuma kok baru direspon. ngabarin. Enggak, aku setiap Kamu DM aku juga. Iya, aku nge-DM juga. Tapi ini di akun yang satu kemarin sebelum diblokir, ini akun baru ini. Gitu. Tapi memang udah lama gitu. Ya udahlah, nanti mumpung di sini DM aja. Siapa? Iya, udah. Aku udah nge-DM Bunda. Cuman Kapan kamu DM aku sembarangan? Ini baru aja tadi. Nah, inilah bilang. Oh, sembarangan. Demi Allah, baru aja. Iya, tadi baru makanya ada DM. kamu DM sembarangan. Ini baru ya. Ini nanti dibuka. Tunggu live-nya diakhiri. Sembarangan. Ya sekalian kirim KTP dengan nomor HP gitu. Iya udah aku kasih semua. Tinggal nanti kalau udah di WA kan mah gampang itu yang gitu-gitu ya kan. Iya. Ini apa namanya? Aku mau bisa ngomong bentar gak Bang Zuma berhubung di live ini kan? Iya, nggak ada oten naik. Ngomong lah. Oten terus astaga. Ini ya buat Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Habib. Insyaallah. Habib, tadi komal kita diserang Habib. Iya. Mental sampai Makassar saya. Allahu Akbar. Selamat malam Habib. Masya Allah, sehat-sehat selalu Habib. Waalaikumsalam. Amin. Oh, ini Habib ya. Mau nanya Bang Juma dikit. Iya Bib. Masalah Laskar API itu kalau di Medan di mana ya? Siapa dari Medan, Dek? Rasi? Kita baru mau buka cabang sana, Habib. Insya Allah nanti kita buka cabang di sana, Habib. Ini bagiannya Bang Asyidik yang akan mengurus setiap pembukaan cabang yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Seperti itu, Habib. Jadi pembangunannya Insya Allah apa? Iya, rencana dalam waktu dekat mau dibuka. Siap. Tolonglah dihubungin saya. Siap Habib, siap 100%, 100% Insya Allah akan dihubungi. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti saya akan dihubungi Habib. Kontak personnya ya. Siap, siap Habib. Iya Bib, siap. Insya Allah. Nanti apa? Ini beneran Habib ya? Enggak, ini beneran Habib. Kalau Habib ada nggak kawannya Habib yang duda? Aku soalnya jomblo. Habib, Afwan Habib. Habib, Afwan Habib. Ini bukan teman saya ya, Afwan. Iya, biar saya kenalan sama Bunda deh. Kayaknya galak amat dari tadi ya. Iya, salam kenal Habib. Kan Habib kan. Siap biar aku punya keturunan itu dong dari Habib gitu. Makanya kalau ada kawan yang Habib yang duda, tolong ya Habib. Biasanya jadi yang kedua atau yang ketiga. Yang nggak Habib mau nggak Bunda? Nanti dulu lah dipikirkan. Oh, Bunda milih-milih ya. Iya. Ya kan, iya, udah pilih-pilih. Kalau nanti misalnya jadi tuh api jadi buka di Medan Sumatera Utara, kabarin. Baik Habib, insya Allah. Saya lupa terus DM Habib. Itulah. Ini nanti memang Habib, ada beberapa izin. Ya. Bang Hens, tolong typing di bawah Bang. Right now. Bang Juma ini izin, nanti ini banyak sebentar Bang, ikan sebentar ya. Sebentar. Enggak apa, boleh lama kok di sini, boleh lama. Nanti Habib ini nih yang di bawah nih yang typing assalamualaikum atas nama Hens. Habib boleh follow beliau. Beliau langsung nanti kontak-kontakan sama Habib. Insya Allah. Boleh. Iya. Nanti langsung kontak. Bukan, yang Hens. Assalamualaikum. Kok nggak naik dulu naik Pak Hen? Naik aja dulu. Iya, naik dulu. Bang Hens naik aja dulu. Paduka. Bang Hens up nih ya, Bang Hens ya. Yang Paduka. Ya? Yang Paduka kemarin Habib
itu memang merdu. Oh, coba Habib dengar suaraku, udahlah siap-siap aja. Kalau dengar suara Bang Juma candu, dengar suara Bunda gimana ya? Ya udahlah siap-siap aja, Bib. Batang langsung minum. Tadi siang dengar Bang Juma ngaji kan di live. Iya kan? Wih, bagus banget, Bang. Baru belajar. Kok nggak ada yang muji aku ya? Aku nggak pernah dengar Bunda ngaji soalnya. Oh iya memang. Kasihan kali ya, Dua. Bang Juma ini banyak kali yang minta sambil galak-galak juga gak Bunda? Waduh, itulah jago melembut-lembutkan itu susah kali. Asli dari mana Bunda? Medan. Masya Allah, Medan di mana Bunda? Aku anak amplas aku. Oh, aku Ring Road Bang, Bunda. Di mana? Ring Road. Ring Road mana? Di Ring Road, Gagak Hitam. Ini udah on cam nih, yang suruh on cam di bawah ini. Aku nggak ingin kemana sih, Habib? Gimana?